Baiklah, shalom, selamat malam dan selamat sabat bagi kita sekalian. Apakah suara saya terdengar? Jelas ya, oke. Baiklah, saya berterima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Muda Rafli Sumual kepada saya pada malam hari ini untuk boleh membagikan akan kabaran firman Tuhan. Dan judulnya sudah diberitahu tadi oleh Ibu Pendeta Munesehe, yaitu oleh karena nila setitik rusak susu sebelanga. Izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Baiklah. Saya akan coba. Oke. Judul kabaran pada malam hari ini, oleh karena nila setitik rusak susu sebelanga. Dengan ini marilah kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namanya Tuhan. Kami mengucap syukur akan berkat Tuhan. Pada malam Sabat yang begitu indah ini, kami boleh kembali dikumpulkan melalui pertemuan virtual Zoom, ibadah Vesper, dan pada saat ini kami akan merenungkan perkabaran firman Tuhan. Tuhan boleh berkati kami, Tuhan boleh mengerti, dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya melalui Anakmu tunggal Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah. Kabaran saya pada malam hari ini dengan judul oleh karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini adalah sebuah perkataan atau statement, bahkan peribahasa yang sering kita dengarkan. Mulai dari sejak kita kecil, bahkan kita SD kita sudah sering mendengar. Apa sih artinya? Oleh karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya oleh karena satu kesalahan kecil saja, buyar semua. Kalau orang Jawa bilang ambiar, rusak semua, menjadi berantakan. Kita bisa buka perikop yang saya eksposisi pada malam hari ini, terdapat dalam Yosua 7 ayat 1 sampai yang ke-26. Dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26 ini, dengan judul perikop dosa dan hukuman akan. Yosua 7. Ayat yang pertama disebutkan, tetapi orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Pertanyaan bagi kita, bila mana ada kata orang Israel berubah setia, artinya yang pada awalnya bangsa Israel adalah orang yang setia, mereka tiba-tiba berubah setia. Mengapa? Kita bisa mundur satu pasal ke belakang, yaitu Yosua pasalnya yang ke-6. Saya coba bacakan Yosua pasalnya yang ke-6 ayat ke-18. Dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ada sebuah mandat atau perintah Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko itu pun runtuh, ada suatu perintah terhadap bangsa Israel yang untuk tidak dilakukan, yaitu mengambil barang-barang, menjarah barang-barang yang ada dimiliki oleh bangsa Yeriko. Karena barang-barang tersebut sudah dikhususkan menjadi kepunyaan Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Ketika itu, di pasal 7, setelah mereka telah menghancurkan bangsa Yeriko, mereka ingin lanjut lagi untuk menghancurkan bangsa Ai. Kita ketahui begitu diberkatinya orang Israel ini. Mereka menang terus. Namun satu hal yang mereka lupa, bahwa kemenangan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel oleh karena acungan tangan Tuhan di depan yang selalu memenangkan pertempuran.
Mereka lupa bahwa di balik kemenangan mereka ada Tuhan yang andil dalam situ. Yosua pasal 7 ayat 2. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Yosua menyuruh orang dari Yeriko untuk pergi mengintai bangsa Ai. Maka pergilah orang-orang itu ke sana mengintai kota Ai. Ketika mereka pulang, mereka melihat, tidak perlulah engkau susah-susah mengirim seluruh bangsa ini. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit sering. Kita lihat, Yosua mulai menyuruh bangsa Israel dan mereka lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di ayat 3. Kemudian kembali mereka, maksud saya di ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Apa yang terjadi? Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu. Sampai ke gerbang kota itu, sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu. Tawarlah hati bangsa itu yang mereka selama ini menang. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan. Nyanawet mengomentari perikop ini dalam bukunya Sejarah Para Nabi halaman 97. Kemenangan besar yang diadakan Allah bagi mereka telah menjadikan orang Israel merasa percaya kepada diri sendiri. Oleh karena ia telah menjanjikan kepada mereka negeri Kanaan itu, mereka merasa aman dan gagal untuk menyadari bahwa hanya pertolongan ilahi saja yang dapat memberikan sukses kepada mereka. Yosua sendiri telah mengadakan rencana-rencana untuk menaklukkan Ai tanpa meminta nasihat daripada Allah. Yosua juga dalam hal ini telah salah. Menurut Nyanawai dikatakan, ia melakukan rencana ini tanpa meminta nasihat daripada Allah. Apa yang terjadi? Di ayat selanjutnya, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu tanah di kepalanya. Kalau zaman dulu itu, kalau sudah tersungkur di tanah, menaburkan debu di kepalanya itu adalah suatu kesedihan yang sungguh sangat luar biasa. Kekecewaan yang sungguh sangat luar biasa. Mengapa tiba-tiba kalah hanya dengan segelintir bangsa yang kecil ini? Di ayat 11, jawabannya adalah, setelah di cross check, Tuhan katakan kepada Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan menaruhnya di antara barang-barangnya. Pertanyaannya, siapa orangnya? Lalu dikatakan di ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Satu hal yang kita dapati pada saat ini adalah ketidakturutan bangsa Israel. Siapakah orang itu yang telah mengambil orang itu? Maka ada suatu kebiasaan dari bangsa Israel, bila mana ada suatu petaka yang terjadi, mereka akan mencari itu mulai dari suku kepada kaum,
dari kaum kepada keluarga, dan dari keluarga kepada keluarga lebih kecil lagi. Dan didapatilah seorang yang bernama Akan. Akan. Siapakah Akan ini? Akan yang berarti kesukaran adalah nama orang penyebab murka Tuhan menyala-nyala terhadap bangsa Israel. Dia adalah seorang yang berasal dari suku Yehuda. Kakek buyutnya yakni Zerah, merupakan saudara kembar Peres, anak-anak dari Yehuda dan Tamar. Melihat dari sejarah keluarga ini, tidak pernah mereka tersangkut kasus-kasus pidana korupsi. Tidak ada riwayat seperti itu. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa menilik dari sisi ekonomi, keturunan Yehuda merupakan keturunan yang dapat dikatakan tidak kaya dan tidak juga miskin. Maksudnya, mereka berada dalam kalangan ekonomi menengah. Jadi sebenarnya kalau menilik dari sisi keluarga Akan ini, keluarga besarnya tidak pernah tersangkut suatu pidana-pidana apapun. Namun apa yang terjadi pada Akan ini? Ia sesuai namanya yang berarti kesukaran, ia menjadi kesukaran bagi keturunannya. Yosua 7 ayat 19 sampai 21. Itulah yang terjadi di dalam ayat 19 sampai 21. Mari kita bacakan. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Ayat 20. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku." Di ayat 21 disebutkan di sana, "Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas, yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Ini adalah perhitungan lama ketika saya membawa khotbah ini. Ternyata yang terjadi adalah akan mengambil atau menjarah barang yang sebenarnya bukan menjadi miliknya. Harga barang itu adalah jubah indah, yaitu buatan Sinear, 200 sikal perak, 50 sikal emas. Kalau dirata-ratakan dalam situasi kita, bahwa satu sikal berjumlah 11,4 gram, maka itu berarti perak yang diambil sejumlah 2.280 gram atau sama dengan 2,28 kilogram, dan emas yang diambil senilai 570 gram atau sama dengan emas 0,57 kilogram. Jika diuangkan, maka perak yang kira-kira harganya 200.000 rupiah per gramnya menjadi 456 juta rupiah. Sedangkan emas yang diambil jika harganya 350.000 per gram menjadi 199.500.000 rupiah. Total semua yang diambil dari luar pakaian yang indah itu adalah 655.500.000 rupiah. Pada zaman itu, kalau kita mengingat ada seorang bernama Gayus Tambunan, ini suatu jumlah yang masih terhitung kecil dibandingkan uang yang dikorupsi Gayus Tambunan pada saat itu. Kalau akhir-akhir ini saya kurang mengikuti siapa yang korupsi terbanyak ya. Namun pada saat itu cukup viral yang bernama Gayus Tambunan. Ia berkorupsi sangat banyak. Kalau kita lihat hal-hal yang dilakukan oleh Akan ini, ia cocok untuk dihukum mati, setara dengan hukuman terorisme. Inilah yang terjadi. Ada sebuah proses ketika Akan berdosa. Yosua 7 ayat 21. Dikatakan, aku melihat jubah yang indah buatan Sinear itu. Ada, dan aku mengingini. Hatinya mulai tergerak. Dan selanjutnya aku mengambil, maka aku ambil. Ada sebuah tindakan di sana. Ada 3 siklus kisah proses akan berdosa pada saat itu. Ketika ia melihat, ketika ia mengingini, dan ketika ia mengambil. Begitu pula dengan kita. Hanya dengan melihat kita bisa jatuh dalam dosa. Apalagi dengan mengingini. Apalagi kita mengambil tanpa izin orang lain. Itu adalah sebuah proses dosa yang sungguh sangat besar. Yang parahnya lagi, disembunyikan pula. Nah, ini bahaya.
sudah diambil, disembunyikan pula di dalam kemah, digali dalam tanah, supaya tidak ada yang tahu. Kesudahannya untuk Akan yang berdosa. Kalau kita lihat selanjutnya ayat 22 sampai 26. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi dari kemah itu dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan dan perak itu ada di bawah sekali. 23, maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. 24, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Lalu apa yang terjadi? Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh orang Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Inilah yang terjadi. Akan mati dilontari batu oleh orang ramai. Ia dihukum mati beserta anak-anak, istri, semua keluarganya. Bahkan kepunyaannya pun turut mati dengan dilontari batu dan dibakar dengan api. Karena dosa, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Karena dosa, orang ramai dikutuk mengalami kekalahan yang besar. Karena dosa, Tuhan tidak menyertai manusia. Dan seorang berdosa menyusahkan semua orang. Ini yang cukup, kutipannya cukup luar biasa. Seorang berdosa, kalau dia berdosa sendiri dan dia merasakan sendiri, ya tidak masalah. Ini menyusahkan semua orang. Di kalangan orang Israel, ramai yang mati dibunuh. Hati manusia hancur. Seluruh bangsa Israel hancur pada saat itu. Hatinya. Walaupun seorang yang berdosa, setiap orang juga harus dikuduskan diri, menguduskan dirinya. Selanjutnya, Nyonya mengomentari dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 100. Kemudian diucapkan dengan segera telah dilaksanakan seperti engkau mencelakakan kami. Itulah kata Yosua tadi. Maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Oleh karena bangsa itu telah bertanggung jawab atas dosa Akan dan telah menderita akibat-akibatnya. Maka mereka, wakil-wakil mereka, harus mengambil bagian di dalam menjatuhkan hukumannya. Lalu seluruh Israel melontari dia. Sungguh sangat tragis berakhir kisah daripada seorang Akan dan keluarga. SD Bible Commentary juga mengomentari sejarah Akan mengajarkan pelajaran hikmat bahwa dosa satu orang, ketidaksenangan Allah akan terus sampai pelanggaran yang dicari dan dihukum. Dosa merusak alam. Satu orang terinfeksi kusta mematikan terkena noda seluruh orang atau bahkan ribuan. Hamba Allah harus tidak pernah membiarkan rohnya sendiri untuk berbaur dengan teguran yang ia perlukan untuk memberikan firman Tuhan tanpa rasa takut atau mendukung. Dia harus memanggil dosa dengan nama yang tepat. Mereka yang oleh kecerobohan atau ketidakpedulian izin nama Allah akan ditolak oleh orang-orang yang mengakuinya. Diberi nomor. Jadi sejarah Akan ini memberikan pelajaran hikmat kepada kita semua. Pertama tadi ketidakturutan, dan hal yang kedua yaitu keinginan. Mengapa sampai Tuhan berbuat demikian? Masalah utamanya sebenarnya bukan terletak pada nilai yang uang tersebut atau bahkan nilai daripada barang tersebut, tetapi terletak pada hal yang paling mendasar dari seseorang seperti Akan, yakni keinginan. Kata yang sama digunakan juga dalam Alkitab, yaitu kejadian ketika Hawa ingin menginginkan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ia mengingini. Ini penting, sebab kecenderungan manusia selalu ingin. Ingin ini, ingin itu, tidak pernah puas. Diberi sepeda, ingin sepeda motor. Diberi motor, ingin mobil. Diberi mobil, ingin pesawat. Dan seterusnya sampai paling tinggi. Oleh karena itu selalu ingin. Maka manusia selalu harusnya mengejar tanpa puas. Bahkan melakukan hal-hal yang negatif. Merampok dan lain sebagainya. Dihalalkan untuk menggapai suatu keinginan. Itulah yang menjadi bahayanya
bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Betapa penting dan sekaligusnya berbahayanya hal keinginan itu dalam kehidupan kita. Apa yang salah dengan keinginan? Tidak ada sebenarnya, tidak ada yang salah dalam keinginan bila mana itu menjadi hal yang positif. Yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup manusia adalah agar umatnya tahu mengekang keinginannya. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Tuhan juga mengatur manusia melalui hukumnya yang ke-10. Apa? Jangan mengingini. Peristiwa akan menjadi tanda bagi kita agar supaya kita tidak main-main dengan keinginan itu. Berbagai kepala keluarga, suami, ayah, kakek, paman, dan apapun jabatan kita, kita diharapkan dapat memimpin diri kita baik-baik maupun keluarga kita. Memimpin agar keinginan kita, keinginan istri, keinginan anak, keinginan cucu, keinginan ponakan, itu dapat terkontrol. Supaya apa? Keinginan yang tidak terkontrol itu tidak menyebabkan kita menjadi berdosa. Sehingga menimbulkan kekejian bagi Tuhan. Tuhan hanya ingin kita untuk menurut pada perintah Tuhan, kita mengontrol keinginan kita. Biarlah kita boleh menghidupkan menurut pada perintah Tuhan. Menurut pada perintah Tuhan, mengontrol keinginan kita, mengontrol keinginan kita. Sehingga apa? Hanya mensyukuri berkat Tuhan tanpa kita bersungguh-sungguh. Dengan kita bersyukur akan berkat Tuhan kita miliki, maka kita tidak akan menginginkan hal-hal yang lebih. Dengan ini, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam hari itu, kami telah mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran bagi kami, mengingatkan kami bagaimana kisah daripada Akan di dalam Alkitab. Begitu tragisnya, hanya karena ketidakturutan kepada Tuhan. Satu bangsa mengalami pilu yang sangat besar. Dan bahkan hanya dengan keinginan yang besar. Sehingga menghasilkan hal yang negatif. Itu menjadi pilu bagi keluarga. Mendapatkan suatu hal kekecewaan, kesedihan yang besar. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan dan seturut kehendak Tuhan. Mengampuni dosa pelanggaran ke Bapa, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.